Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Jailani, manjur, mantap dengan hasil jujur. Kali ini kita akan bahas kuis tentang FPB dan KPK. Mari kita bahas nomor 1. Nomor 1. Apakah A. Faktor, B. Bilangan prima, C. Kelipatan, D. Bilangan bulat. Yang mana? Hayo jawabannya. Nah, bilah faktor adalah perkalian dari suatu bilangan. Nah, bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan bilangan itu sendiri. Sedangkan kelipatan adalah penjumlahan dari bilangan itu sendiri. Dan bilangan bulat terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Jadi nomor 1 jawabannya adalah, ya betul, jawabannya faktor. Nomor 1 pembagi dari suatu bilangan disebut faktor. Mari lanjut nomor 2. Berikut ini yang merupakan faktorisasi prima dari 24 adalah apakah A. 2 dikali 3 dikali 3 dikali 5. Apakah B. 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Apakah C. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Atau apakah D. 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5. Mari kita buat pohon faktor dari 24 terlebih dahulu. Perhatikan ya. 24 dibagi dengan 2. Mengapa? Karena 2 adalah faktor prima yang bisa membagi bilangan genap. 24 dibagi 2 hasilnya adalah 12. Lalu 12 kita bagi lagi dengan faktor prima 2. 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. 6 kita bagi lagi dengan 2. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Nah, faktorisasi dari 24 adalah 2 kali 2 dikali 2 lalu kali 3. Jadi jawabannya 2 dikali 2, dikali 2, lalu dikali 3. Yang mana jawabannya? Ya, betul. Jawabannya yang C. Sangat mudah bukan? Mari kita lanjut ke kuis nomor 3. Kelipatan bilangan 5 adalah apakah A. 0, 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Apakah B. 1, 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Apakah C. 2, 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Apakah D. 5, 10, 15, 20, 25. Nah, apabila ada pertanyaan seperti ini, sangat mudah. Kelipatan bilangan 5, maka dimulai dari angka 5, bukan dimulai dari angka 0, apalagi 1, apalagi 2. Jadi dimulai dari 5. Setelah 5, kita tambahkan 5. 5 tambah 5, 10. Ditambah lagi 5 menjadi 15. Kemudian ditambah 5 menjadi 20. Ditambah 5 lagi hasilnya adalah 25. Jadi nomor 3 jawabannya adalah yang D. Sangat mudah bukan? Mari kita lanjut ke soal nomor 4. Kelipatan bilangan 11 adalah apakah A. 11, 22, 33, 44, 55, 66. Apakah B. 1, 11, dan seterusnya. Apakah C. 0, 11, 22, 33, 44, 55,
dan seterusnya. Apakah D 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan seterusnya? Nah, ingat kalau kelipatan dimulai dari bilangan itu sendiri. Nah, ini yang B dimulai dari angka 1. Berarti B jawabannya salah. Yang C dimulai dari angka 0. Juga salah. Nah, sekarang tersisa pilihannya antara A atau D. Nah, perhatikan D. Ini dimulai dari angka 11, benar. Tetapi seharusnya bila kelipatan 11, maka ditambah 11, ditambah 11, seterusnya ditambah 11. Nah, ini harusnya 11 ditambah 11, 22. Nah, yang D bukan 22, melainkan 12. Berarti ini bukan kelipatan 11, melainkan kelipatan 1. Jadi ini salah. Yang benar adalah jawabannya yang A. Karena kelipatan 11 ditambah 11, 22. Ditambah 11 lagi 33. Ditambah 11 lagi 44. Ditambah 11 lagi 55. Dan ditambah 11 lagi 66. Dan seterusnya. Jadi kelipatan bilangan 11 adalah yang A. Mudah sekali bukan? Mari kita lanjut. Nomor 5. Bilangan kelipatan 3 yang lebih dari 20 dan kurang dari 30 adalah, ya, apakah A 20, 23, 26, 29? Apakah B 21, 24, 27? Apakah C 23, 26, 29, 30? Apakah D 20, 23, 26, 29, 30? Nah, perhatikan. Ini bilangan kelipatan 3. Ya, kita buat saja kelipatan 3 terlebih dahulu. Dimulai dari angka 3. Lalu kita jumlahkan lagi dengan angka 3. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 3 hasilnya 9. Ditambah 3 lagi 12. Ditambah 3 lagi 15. Ya, sampai 30. Nah, kita tambahkan lagi dengan 3 jadi 18. 18 ditambah 3 hasilnya 21. 21 ditambah 3, 24. 24 ditambah 3 hasilnya 27. Ditambah 3 hasilnya 30. Ini merupakan kelipatan 3 sampai 30. Nah, perhatikan pertanyaannya. Bilangan kelipatan 3 yang lebih dari 20 dan kurang dari 30. Nah, ini 3, 6, 9, 12, 15, dan 18 kurang dari 20. Pertanyaannya adalah lebih dari 20. Yang lebih dari 20 adalah 21, 24, 27, dan 30. Tetapi di sini dibatasi lagi, kurang dari 30. Berarti 30 tidak termasuk dari pertanyaan tersebut. Jadi jawabannya adalah 21, 24, dan 27. Paham kan? Jadi bilangan kelipatan 3 yang lebih dari 20 adalah 21, 24, dan 27. Yang mana jawabannya? Yang B. Mudah sekali bukan? Mari kita lanjut ke nomor 6. KPK dari 6 dan 9 adalah apakah A 9, B 12, C 18, D 27. Nah, sekarang kita buat faktor dari 6 terlebih dahulu. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Nah, 3 sudah merupakan faktor prima yang tidak bisa dibagi lagi kecuali oleh angka 1 dan oleh angka 3 itu sendiri. Mari kita lanjut membuat pohon faktor dari 9. 9 dibagi 3. Karena 9 merupakan bilangan ganjil. 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Dan 3 sudah merupakan faktor prima, tidak perlu dibagi lagi. Sekarang kita buat faktorisasi dari 6 dan 9. 6 sama dengan 2 dikali 3. Kita tulis di sini. 2 dikali 3.
Dan 9 kita tulis juga 3 kali 3. Nih, 3 dikali 3. Atau kita buat 3 pangkat 2. Karena 3-nya di sini ada 2. Ini 3 pangkat 2 artinya 3 dikali 3. Bukan 3 dikali 2 ya. Pahami itu. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan. Pertanyaannya adalah berapa KPK dari 6 dan 9? Maka kita tulis di sini KPK. Dan ingat, KPK adalah perkalian semua faktor. Dan bila ada yang sama, pilih pangkat terbesar. Jadi semua faktor walaupun ini berbeda tetap dikalikan. Jadi jawabannya adalah 2 dan 3 pangkat 2. Mengapa dipilih 3 pangkat 2? Karena pilihlah pangkat yang terbesar. Ini 3 pangkat 2 dan ini sebenarnya adalah 3 pangkat 1. Jadi yang dipilih yang pangkatnya paling besar. Jadi KPK-nya adalah 2 dikali 3 pangkat 2. Lalu kita tulis lagi 2 dikali. Nah, 3 pangkat 2 tadi artinya adalah 3 dikali 3. Hasilnya adalah 9. Lalu tinggal kita kalikan 2 dikali 9. Berapakah hasil 2 dikali 9? Ya, jawabannya adalah 18. Jadi nomor 6 jawabannya adalah yang C. Anda benar. Jadi nomor 6 KPK dari 6 dan 9 adalah 18. Mudah sekali bukan? Mari kita lanjut ke nomor 7. FPB dari 72 dan 90 adalah apakah A 15, B 72, C 30, D 18. Langkah pertama kita buat faktorisasi dari 72. 72 dibagi 2 hasilnya 36. 36 dibagi 2 hasilnya adalah 18. 18 dibagi 2 hasilnya adalah 9. 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Kemudian kita buat pohon faktor dari 90. 90 dibagi 2 hasilnya 45. 45 dibagi 3 hasilnya adalah 15. 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Lalu kita buat faktorisasi dari 72. Nah, perhatikan, 72 berarti perkalian dari 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Nah, ini bisa kita tulis 2 kali 2 kali 2 sama juga 2 pangkat 3. Mengapa? Karena di sini 2-nya ada 3. 1, 2, 3. Maka kita tulis 2 pangkat 3. Lalu kita kalikan dengan 3 kali 3 atau 3 pangkat 2. Karena 3-nya ada 2. Itu faktorisasi dari 72. Berikutnya kita buat faktorisasi dari 90. Faktorisasi dari 90 adalah 2 dikali 3 dikali 3 dikali 5. Lalu kita buat di sini 2 dikali. Nah, ini karena 3-nya ada 2, maka kita tulis 3 pangkat 2. Lalu jangan lupa kita kalikan dengan 5. Nah, pertanyaannya adalah FPB. FPB adalah perkalian faktor yang sama saja. Ya, jangan yang berbeda. Jadi dipilih hanya yang sama, yang berbeda jangan dipilih. Pada faktorisasi 72 tidak ada faktor 5, sedangkan di 90 ada faktor 5. Maka 5 ini jangan ditulis, jangan disertakan. Jadi pilih yang sama saja. Nah, ini di 90 ada 2, di 72 juga ada 2. Bila ada yang sama seperti ini, maka kita pilih pangkat yang terkecil. Nah, ini 2 pangkat 3, ini sebenarnya 2 pangkat 1. Maka kita pilih 2, karena pilihlah pangkat yang terkecil. Dan ini 3 dan ini juga 3 sama. Dan ini sama-sama pangkat 2. Kalau sama-sama pangkat 2 seperti ini, kita pilih salah satu saja.
boleh yang atas dan boleh juga yang bawah. Pilih salah satu saja. Kita pilih yang atas. Lalu kita tulis kembali di bawahnya. FPB sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2. Lalu kita tulis di sini sama dengan 2 kali 3 pangkat 2 sama dengan 9. Ingat 3 pangkat 2 artinya 3 kali 3. Lalu tinggal kita kalikan 2 kali 9. 2 kali 9 sama dengan 18. Jadi FPB dari 72 dan 90 adalah 18. Yang mana jawabannya? Ya, tentu saja jawabannya yang D. Mudah sekali bukan? Mari kita lanjut ke nomor 8. Jika lampu A menyala setiap 32 menit dan lampu B menyala setiap 40 menit, maka kedua lampu tersebut akan menyala bersamaan pada menit keberapa? Nah, apabila ada pertanyaan seperti ini, kata kuncinya adalah bersamaan, bertemu lagi. Nah, itu adalah soal cerita pada KPK. Jadi, nanti kita menghitung KPK dari 32 dan 40 menit. Baiklah, mari kita buat faktorisasi dari 32 dan 40. 32 dibagi 2 hasilnya adalah 16. 16 dibagi 2 hasilnya 8. Dan 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Dan 4 masih bisa lagi dibagi dengan 2. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Mari kita buat faktorisasi dari 40. 40 dibagi 2 hasilnya adalah 20. 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10. 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Dan 5 juga merupakan faktor prima dan tidak perlu dibagi lagi. Mari kita buat faktorisasi dari 32 dan 40. 32 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Atau bisa ditulis 2 pangkat 5. Mengapa? Karena 2-nya di sini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berikutnya kita buat faktorisasi dari 40. Yaitu 2 dikali 2 dikali 2. Atau kita bisa tulis di sini 2 pangkat 3. Mengapa? Karena 2-nya ada 3. Lalu kita kalikan dengan 5. Jadi 40 adalah 2 kali 2 kali 2. Atau ditulis 2 pangkat 3. Lalu jangan lupa dikali 5. Maka KPK-nya adalah perkalian semua faktor. Dan apabila ada yang sama, pilihlah pangkat yang terbesar. Jadi kebalikan dari FPB ya. Kalau FPB pilih pangkat yang terkecil, tetapi kalau KPK pilihlah pangkat yang terbesar dan semua faktor dikalikan. Nah, ini ada 2 pangkat 5 dan ada yang pangkat 3. Maka kita pilihlah pangkat yang terbesar, yaitu 2 pangkat 5. Dan 5 walaupun tidak sama tetap dikalikan. Jadi KPK-nya adalah 2 pangkat 5 lalu dikali 5. 2 pangkat 5 ini artinya bukan 2 kali 5. Tetapi 2 kali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Hasilnya adalah 32. Lalu tinggal kita kalikan dengan 5. Berapakah hasil dari 30 dikali 5? Ya, jawabannya adalah 160. Jadi nomor 8 hasilnya adalah yang B. Mudah bukan? Mari kita lanjut ke soal nomor 9. Ibu membeli 48 kue pukis dan 56 kue lapis. Kue-kue tersebut akan disajikan kepada tamu dengan tiap piring diisi kue yang sama banyak. Berapa jumlah piring paling banyak yang dibutuhkan ibu? Nah, ini kata kuncinya adalah sama banyak.
bila ada soal seperti ini, jangan pusing lagi. Ini adalah soal cerita pada FPB. Jadi, berapakah FPB dari 48 dan 56? Apakah A 7, B 8, C 9, atau D 10? Jadi nomor 9 adalah FPB dari 48 dan 56. Mari kita buat faktorisasinya. 48 dibagi 2 hasilnya adalah 24. 24 dibagi 2 hasilnya 12. Dan 12 dibagi 2 hasilnya 6. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Itu pohon faktor dari 48. Sekarang kita buat pohon faktor dari 56. 56 dibagi 2 hasilnya 28. 28 dibagi 2 hasilnya adalah 14. Dan 14 dibagi 2 hasilnya 7. Dan 7 merupakan faktor prima yang sudah tidak perlu dibagi lagi. Berikutnya, mari kita buat faktorisasi dari 48. 48 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3. Atau bisa kita tulis 2 pangkat 4 lalu dikali 3. Ya, mengapa 2 pangkat 4? Karena di sini 2-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi 48 sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3. Berikutnya, sekarang kita buat faktorisasi dari 56. 56 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 7. Berarti 2 pangkat 3 dikali 7. Ya, saya ulangi, 2 pangkat 3 kali 7. Mengapa 2 pangkat 3? Karena di sini 2-nya ada 3. 1, 2, 3. Dan jangan lupa dikali 7. Nah, tadi di sini pertanyaannya adalah diisi kue yang sama banyak. Berapa jumlah piring paling banyak yang dibutuhkan ibu? Nah, bila seperti itu, maka dikerjakan dengan cara FPB. FPB dari 48 dan 56. Nah, FPB adalah perkalian faktor yang sama saja. Kalau ada yang tidak sama, jangan dipilih. Dan apabila ada yang sama, pilihlah faktor dengan pangkat terkecil. Jadi yang dipilih adalah 2 pangkat 3. Mengapa? Karena pangkatnya kecil dan faktornya sama. Dan 3 tidak sama dengan di sini 56 tidak ada 3. Di 56 ada 7, sedangkan 48 tidak ada 7. Jadi tidak sama. Jadi harus yang sama ya. Dan pilihlah pangkat yang terkecil. Jadi FPB-nya adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 artinya bukan 2 dikali 3. Tetapi 2 dikali 2 dikali 2. 2 kali 2, 4. 4 dikali 2 hasilnya adalah 8. Jadi nomor 9 jawabannya adalah 8. Yang mana? Yang B. Itu jawaban nomor 9. Mari kita lanjut ke nomor 10. Berdasarkan soal nomor 9, jumlah masing-masing kue yang terdapat pada setiap piringnya adalah. Jadi nomor 10 berkaitan dengan nomor 9. Yang ditanyakan berapa jumlah masing-masing kue yang terdapat pada setiap piringnya. Apakah A 4 kue pukis dan 5 kue lapis? Apakah B 5 kue pukis dan 6 kue lapis? Atau C 6 kue pukis dan 7 kue lapis? Atau D 7 kue pukis dan 8 kue lapis? Mari kita hitung. Tadi sudah diketahui nomor 9 ada 48 kue pukis dan 56 kue lapis. Dan sudah diketahui FPB-nya adalah 8. Maka satu piring dapat tersaji 48 kue pukis, tinggal kita bagi dengan 8.
48 dibagi 8 hasilnya berapa? Yo. Ya, jawabannya 6. 6 kue pukis. Lalu 56 kue lapis juga kita bagi dengan FPB. FPB-nya yaitu 8. 56 dibagi 8 sama dengan 7 kue lapis. Jadi, dalam satu piring tersaji 6 kue pukis dan 7 kue lapis. Ya, 6 dan 7 ya. Jadi nomor 10 jawabannya yang mana? Jawabannya yang C. Ya, itu demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Salam manjur.